Pada tahun 1970, sekelompok muda mudi merayakan hari kelulusan mereka dengan penuh sukacita. Dia bernama Nicholas Garrigan, salah satu lulusan kedokteran yang mengabdi di kampus ternama daerah Skotlandia. Nicholas sendiri merupakan putra sematawayang dari kedua orang tua yang berprofesi sebagai dokter. Itulah mengapa mereka sangat bangga dengan pencapaiannya dan memberikan kebebasan untuk berkarir dimanapun. Ia yang memang gemar berpetualang di usianya yang terbilang muda, berniat pergi ke luar negeri untuk mempraktekkan ilmu sekaligus menghilangkan rasa jenuh. Di mana tujuan yang dipilihnya secara acak adalah Uganda, negara yang terletak di Afrika bagian timur. Berbekal informasi dari teman yang mau memberikan pekerjaan, Nicholas memberanikan diri mengunjungi negara asing yang belum pernah ia datangi. Di mana saat dalam perjalanan, ia melihat barisan tentara yang baru saja melakukan kudeta untuk mengambil kekuasaan presiden sebelumnya. Hal itu pun membuat daya tarik negara ini semakin keren di matanya. Bahkan, untuk ukuran orang yang baru pertama kali memijakan kaki di sana, ia secara cepat mampu merayu seorang wanita Uganda. Setibanya di lokasi tujuan, ia bertemu dengan Sarah yang merupakan istri dari teman baiknya. Sarah juga seorang dokter yang cukup lama bertugas dalam misi Mgambo dan menanyakan tentang perjalanan di tengah kudeta yang berlangsung. Di hari pertama menetap, David yang merupakan suami Sarah sekaligus rekannya langsung mengajaknya berkeliling melihat kondisi kesehatan penduduk yang buruk. Ia juga diberitahu bahwa dokter di sana hanyalah mereka dan harus menangani puluhan pasien dengan penyakit yang bermacam-macam. Setelah beberapa hari tinggal, Nicholas mulai beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan baru yang ia temui. Ia juga lebih sering berinteraksi dengan Sarah karena David lebih banyak bertugas di luar kota dalam menangani pasien yang darurat. Sebagai perayaan atas lengseran mantan Presiden Obote, Jenderal Idi Amin selaku Presiden baru Uganda disambut meriah oleh ratusan penduduk desa. Amin juga membuat kesan pertama sebagai orang sederhana, mengurai janji akan mengubah ekonomi negara ini, sekaligus akan memberi kebebasan selama ia menjabat. Disitulah Sarah mengajaknya pergi karena tak suka dengan cara Amin yang mengambil kekuasaan ilegal dan menebar janji manis yang belum tentu bisa ditepati. Hingga saat di pertengahan jalan menuju jalan pulang, sebuah mobil tentara mencegah dan memintanya membantu presiden yang mengalami kecelakaan. Lewat pengecekan secara manual, Nicholas mengetahui bahwa Amin hanyalah mengalami kesleo biasa, di mana fokusnya terpecah ketika melihat seekor sapi yang kesakitan dan tidak ada dari mereka yang mencoba untuk bertindak. Maka ia pun langsung menembakkan sebuah pistol hingga sapi itu terbebas dari penderitaan. Sontak saja Amin terkesan dengan inisiatif yang terbilang cepat. Terlebih saat mengetahui bahwa Nicholas orang Skotlandia, beliau sangat mengagumi rakyatnya karena perlawanan mereka terhadap Inggris. Oleh sebab itu ia menukar baju militer dengan kaos Nicholas yang berlogo negaranya, dengan dalih bahwa putranya pasti akan sangat menyukainya. Saat kembali ke penginapan, Nicholas mengaku tertarik dengan Sarah dan mengajaknya untuk memiliki hubungan gelap. Namun meski terkadang menikmati perhatiannya, Sarah menolak dan memutuskan untuk menjaga jarak. Keesokan harinya ia dijemput oleh John Nawaswa, Menteri Kesehatan di Uganda, sekaligus orang kepercayaan Amin yang mengundangnya menjadi tamu istana. Ia pun pergi setelah berpamitan singkat dengan Sarah dan menaiki mobil mewah khusus milik Presiden nomor 1 Uganda. Sesampainya di istana yang berada di kota Kampala, Amin langsung menunjukkan sebagai dokter pribadinya yang akan menangani sistem perawatan dan kesehatan negaranya. Akan tetapi secara halus ia menolak karena telah berkomitmen dalam misi di Mgambo dan ingin mengecewakan kepercayaan penduduk. Oleh sebab itu Amin tidak memaksa dan hanya mengundangnya dalam jamuan makan malam. Bahkan meskipun hanya sebagai tamu, ia diajak memilih setelan jasmal yang diberikan secara cuma-cuma. Di sana tak sengaja ia melihat para tentara yang menangkap warga dan salah satu pria menganggap hal biasa lantaran pemerintahan Obote masih sulit untuk dilawan. Nicholas pun menepati janjinya mendatangi pesta yang kebanyakan diisi oleh jajaran penting Uganda. Ketika itulah Amin menyambutnya sebagai teman dekat yang sudah lama tak bertemu dan mengenalkannya kepada 3 istrinya, yakni Maliamu, Nora, dan terakhir adalah Kai, ibu dari Campbell yang menerima kaos berlogo Skotlandia miliknya. Tak hanya itu saja, ia juga kembali bertemu dengan pria yang tadi ditemuinya di butik pakaian. Dia bernama Stone, menjabat sebagai perwakilan kantor luar negeri dan persemakmuran setempat. None of it is a human flesh. African nation.
Usai menghadiri acara tersebut, Nicholas tiba-tiba dipanggil karena presiden mengalami hal yang darurat. Ia pun langsung mengecek kondisi Amin yang mengaku diracuni obote. Namun dari hasil pemeriksaan ia hanya salah dalam mencampurkan minuman. Merasa telah menunjukkan hal yang memalukan, Nicholas berjanji akan merahasiakan apapun terkait data dan rahasia pasiennya. Di mana hal itu membuat Amin juga mempercayainya untuk mendengarkan cerita masa lalunya, bahwa dulu ia adalah orang miskin yang kerja serabutan di tempat tentara Inggris. Namun setelah melalui banyak kerintangan, kini ia menjadi presiden Uganda dan dipilih langsung oleh orang Inggris. Cerita itu pun sukses membuat Nicholas bersimpati dan menganggap Amin sosok presiden yang sangat bersahaja. Bahkan, ia berubah pikiran dengan cepat dan mengabari Sarah bahwa telah menerima pekerjaan di istana. Meskipun mungkin nanti David akan kecewa, ia merasa hidupnya jauh terpenuhi dibandingkan tinggal di tempat sebelumnya. Dengan profesi dan tanggung jawab baru, ia pun diajak berkunjung ke rumah sakit elit milik sang presiden. Ia juga dikenalkan dengan Dr. Junjo, mantan dokter pribadi Amin yang menjabat sebelum dirinya. Singkat waktu, selama beberapa waktu berada di sana, Nicholas hidup nyaman karena diperlakukan layaknya keluarga sendiri. Ia bahkan mulai menjadi orang kepercayaan Amin, dan tidak hanya melakukan seputar perawatan medis, tapi dipercaya untuk mengurus hal seputar negara. Di suatu hari, ia melihat terjadinya ledakan di penjara yang diduga tempat orang-orang obote ditahan. Namun sebelum ia bertanya lebih lanjut kepada Junjo, ia dipanggil untuk menangani anak presiden yang jatuh sakit. Ketika tiba di tempat tinggal Kay atau istri terakhir Amin, Nicholas menangani salah satu putra mereka yang menderita epilepsi. Ia pun heran saat anak itu tak diperbolehkan menggunakan fasilitas rumah sakit, sehingga pengobatan terpaksa hanya dilakukan melalui suntikan. Baru setelahnya ia mengetahui alasan Kay diasingkan dari istana, karena Amin malu memiliki seorang anak penyakitan. Usai menyelamatkan Mackenzie, sang presiden memberinya hadiah mobil agar memudahkan dalam memeriksa putranya. Beliau bahkan langsung memintanya untuk mengantar ke bandara dan mengingatkan agar ia tak melewati batas dalam mengatur apa yang terbaik untuk istri dan anaknya. Hingga tiba-tiba mobil mereka dihadang oleh sekelompok orang sampai seluruh tentara dihabisi. Saat keduanya berhasil menyelamatkan diri, Amin mengamuk atas penyerangan obote yang hampir membunuhnya. Ia pun menunjukkan sisi lain yang sangat menggebu-gebu dan meminta Masanga untuk memimpin tim keamanannya. Bahkan tak tanggung-tanggung, orang-orang yang telah menyerangnya langsung ditangkap dan tidak diberikan ampunan. Look at me. You are president. You want to kill me for that drunk, silly man? Esok malam Nicholas menemukan Waswa yang sedang menemui orang kulit putih. Namun entah apa yang mereka bicarakan, ia memilih menceritakan hal itu kepada Amin karena sudah sepatutnya ia melaporkan sesuatu yang dianggap mencurigakan. Selepas kejadian itu, Stan memberitahu sebuah artikel surat kabar tentang menghilangnya hakim pengadilan tinggi yang baru-baru ini melawan Amin. Namun Nicholas menganggap tuduhan terhadap presiden hanyalah omong kosong, sehingga pria itu membeberkan fakta baru bahwa Waswa menghilang sesaat setelah ia melapor. Fuck your clarification stone, fuck them. He's missing too. Mendengar hal itu, Nicholas mengunjungi gedung kementerian untuk mengumpulkan bukti-bukti keberadaan Waswa. Dan setelah mendapat informasi yang terpercaya, ia menemui Stone beserta penulis berita untuk menyampaikan tentang kabar Waswa ke Tanzania atas dugaan penggelapan dana. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa semua yang Stone tuduhkan adalah suatu hal yang salah. Namun sekeras apapun Nicholas menolak percaya pada informasi tersebut, ia tak bisa menyangkal bahwa mulai merasakan tanda-tanda yang tidak beres. Maka ia pun menyampaikan niat yang ingin pulang ke Skotlandia. Namun Amin melarangnya karena pekerjaannya dianggap belum selesai. You cannot. Dari sinilah terlihat sifat asli Amin yang sangat menyeramkan. Dia adalah sosok orang manipulatif yang pintar memutar balik fakta, seolah Nicholas berutang budi terhadapnya. Ia juga tidak menerima penolakan dan ingin menunjukkan tak ada seorang pun yang boleh menentang kehendaknya. Setelah kejadian itu, Amin memberinya wanita-wanita super cantik untuk menggodanya. Namun percuma karena sampai saat ini ia hanya merasa bahwa hidupnya telah terpenjara. Ia pun bertemu dengan Kay sampai tak lagi bisa menahan tangis, hingga keduanya pergi dan melakukan sebuah hal yang terlarang. Esok hari ketika Nicholas pulang, ia menemukan kondisi kamar yang telah berantakan. Bahkan paspornya diubah menjadi paspor Uganda, menandakan bahwa Amin adalah pemimpin gila yang nekat melakukan segala cara agar ia tetap bertahan di sana.
Mengetahui bahwa tak memiliki jalan keluar lagi, Nicholas merendahkan harga dirinya di depan Stone supaya dikembalikan ke negaranya. Ia benar-benar menjilat ludahnya sendiri karena sejak awal selalu termakan dengan janji Amin yang secara tak sadar telah menjebaknya. Stone juga memberikan bukti kekejaman yang Amin lakukan tentang pembantaian terhadap lawan politik, suku yang dianggap mengancam, serta Waswa yang punya niat baik ingin membangun Uganda. Tidak hanya itu, ia juga dianggap sebatas monyet putih yang keberadaannya tidak dihargai. Maka jika ingin dibantu pergi, ia harus berhasil membunuh Amin dengan tangannya sendiri. We don't just hand out passports to... You want me to kill him? Beriringan dengan meningkatnya kabar ketakutan, paranoid dan kondisi Uganda yang terus memburuk, Amin menuduh pemerintah Inggris berniat untuk membunuhnya. Maka ia pun membuat ketetapan baru dengan mengusir semua orang asing yang berkewarganegaraan Inggris, tak terkecuali meskipun yang sakit-sakitan. Keadaan itu membuat ajudan presiden tak segan melakukan kekerasan, hingga Nicholas pun berani melawannya. Ia juga menggunakan power untuk menyarankan Amin agar batal mengusir orang Asia, namun semua ucapan yang kini sudah tidak didengar lagi. Namun meskipun harga dirinya merasa diinjak-injak, ia tak bisa berbuat banyak hal lantaran bukan hanya Amin yang tidak mempercayainya, tapi juga Sarah yang mengabaikannya saat hendak dievakuasi pergi. Tak hanya itu saja, cobaan selalu datang tanpa henti ketika Kai mengabari bahwa ia telah mengandung darah dagingnya. Namun karena takut Amin akan membunuhnya, Kai memintanya melakukan aborsi sebelum berita ini diketahui oleh banyak pihak. Pada akhirnya ia pun meminta bantuan Junju agar mau menolong dalam melakukan proses aborsi, di mana ia justru mendapat penolakan, sehingga bertekad melakukannya sendiri meskipun ketakutan setengah mati. Nas di tengah ia berkemas untuk membawa Kai ke sebuah desa, para ajudan datang memaksanya untuk menemui Amin. Lagi-lagi ia harus menghadapi ledakan emosi Amin yang tidak terkendali akibat pengusiran penduduk Asia yang mengakibatkan hancur ekonomi Uganda. Inggris juga menganggap gila sehingga media pun kehilangan kepercayaan terhadapnya. Oleh sebab itu Amin mengemis saran darinya agar menemukan solusi dan memintanya untuk menyuntikkan sebuah vitamin. Namun ketika ia menyangka bisa pergi dari sana, sang presiden mencegahnya lantaran harus menemaninya dalam konferensi pers dengan media. I need you for the press conference. Selagi Amin mencari muka di depan media asing, Nicholas memacu mobilnya menuju rumah Kai untuk menjemputnya. Di mana lewat informasi dari salah satu petugas, ia pun menuju ke rumah sakit dengan perasaan yang cemas. Dan alangkah terkejutnya ia ketika melihat Kai berbaring di meja operasi dengan anggota tubuh yang telah terpotong mengenaskan. Mengetahui rezim Amin benar-benar diktator psikopat yang tidak memiliki hati nurani, ia pun melakukan rencana pembunuhan seperti yang Stone tugaskan. Ia memberikan pil sakit kepala berisi racun untuknya dan bergegas pergi melarikan dirinya. Sayangnya rencana pelarian itu sangat tidak mudah karena Amin kembali menugaskannya ke bandara dalam menolong Sandra pro-Palestina. Diketahui sebuah pesawat berhasil dibajak dan kini saatnya Amin mencari muka agar namanya semakin bersinar di mata dunia. Setibanya di bandara, Amin langsung mengungkap janji akan memberi perawatan medis terbaiknya. Begitupun Nicholas yang mengobati para sandera yang terluka. Tiba-tiba perhatiannya teralihkan saat pasangan sadar bahwa ia berniat meracuni Amin. Maka sebelum pil itu ditelan oleh salah satu pemuda, ia cepat-cepat menghentikannya. Ia pun dihajar habis-habisan sekaligus diseret di hadapan Amin, lantaran selama ini perselingkuhan dengan Kai telah diketahui olehnya. Namun meski nyawanya sangat terancam, ia masih berani berkata bahwa Amin adalah orang paling naif dan kekanakan yang pernah ia temui. Maka atas perbuatan yang dianggap penghinaan, Nicholas mendapat hukuman ditusuk pengait daging dan digantung dengan kulitnya sendiri. To a tree. And they hang you. Kemudian saat Amin mengatur pesawat untuk membebaskan para penumpang, seluruh ajudan ikut meninggalkan Nicholas yang tidak sadarkan diri. Maka kesempatan itu dipakai Junju untuk menolongnya dan memaksanya melarikan diri bersama Sandra agar memberitahu tentang kejamnya kediktatoran rezim Amin. Karena pada dasarnya seluruh dunia pasti akan percaya lantaran Nicholas merupakan orang kulit putih. Go home. Tell the world the truth about her. What about you? My fate is in Ketika ia meninggalkan tempat itu, para pengawal mengamuk karena tidak menemukan ia di ruangan. Ia pun berbaur di antara para sandera dan berhasil masuk untuk penerbangan menuju ke Prancis. Dengan demikian Junju pun ditangkap karena menjadi orang pertama yang dicurigai dan langsung ditembak mati. Begitupun pesan menghilangkan Nicholas langsung disampaikan kepada sang presiden. Namun mereka terlambat karena pesawat telah lepas landas meninggalkan Uganda.
Atas banyaknya kejahatan, kebrutalan, dan kekejaman yang dilakukan, Amin dijuluki penjagal Uganda karena lebih dari 300.000 rakyat dibunuh pada masa pemerintahannya. Setelah 8 tahun memimpin Uganda tanpa kebebasan berpendapat dan ekonomi yang sangat kacau, banyak orang turun ke jalan untuk merayakan lengser ia dari kursi kepemimpinan. Dan apakah Amin mendapatkan hukuman yang setimpal? Sayangnya tidak, ia tidak pernah diadili meskipun kediktatoran yang dikatakan paling berdarah dalam sejarah Afrika. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.